Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Ngobar semua, ketemu lagi dengan saya Rahma Hairina dan rekan saya Ratna Damani. Iya, di podcast Ngobar, ngobrol bareng SMP Negeri 6 Tebing Tinggi. Nah, gimana nih Sobat Ngobar semua? Gimana kabarnya? Semoga sehat-sehat ya. Dan tetap harus semangat karena kita di sini momennya lagi memperingati Hari Pendidikan Nasional. Nah, untuk merayakan semangat Ki Hajar Dewantara ini, podcast Ngobar kedatangan tamu yang sangat luar biasa inspiratifnya. Beliau adalah sosok di balik layar kemajuan pendidikan di kota kita tercinta ini. Langsung saja kita sapa beliau, yaitu Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tebing Tinggi, Bapak Muhammad Denny Saragi SE. Selamat datang di SMP Negeri 6, Pak. Selamat datang. Iya Pak. Sapa ke Assalamualaikum kamera, warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Ngobar SMP Negeri 6. Perkenalkan, saya Muhammad Denny Saragi. Saat ini menjadi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan di Kota Tebing Tinggi. Alhamdulillah pada hari ini di suasana Hari Pendidikan Nasional ini kita merayakannya di SMP Negeri 6 dan surprise juga kita pada hari ini bersama dengan sahabat-sahabat Ngobar. Iya, Iya. Pak. SMP Negeri 6. Alhamdulillah ini hari pertama saya. Iya. Saya agak nervous juga saya ini. Gak apa Pak, Ya, kita di sini jadi santai-santai aja. Nah, Iya. sebelum kita bahas ke yang berat-berat nih Pak, ya kan, di tengah kesibukan Bapak mengurusi dunia pendidikan di Kota Tebing Tinggi ini, apakah Bapak masih sempat meluangkan waktu untuk menjalankan hobi mungkin atau sekedar refreshing gitu kan Pak? Karena kan pasti padat ya Pak kegiatannya. Boleh diceritakan Pak? Ya, alhamdulillah dengan menjadi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang begitu kompleks ya di Kota Tebing Tinggi ini, memang kegiatan kita itu sangat padat. Tapi walaupun padat, tapi kita harus tetap meluangkan waktu. Makanya kita manfaatkan waktu libur ya, weekend itu dengan berkumpul dengan keluarga. Kalau ada waktu kita mungkin rekreasi dengan keluarga. Dan itu pun memang tidak bisa setiap minggu ya. Iya, Pak. Jadi nggak bisa setiap minggu karena mungkin ada juga keterbatasan waktu juga. Tapi alhamdulillah walaupun dia tidak bisa setiap minggu, mungkin sore atau malam ya kita kan tetap berkumpul dengan keluarga. Dengan berkumpul dengan keluarga ini ya penat yang ada di dalam hati itu biasa plong itu biasanya ya. Alhamdulillah kalau masih ada kesempatannya ya kan Bu. Iya. Nah, selanjutnya Bu. Nah, Pak, tahun ini kan tema Hardinas kita adalah menguatkan partisipasi semesta, mewujudkan pendidikan bermutu untuk semua. Nah, menurut Bapak, bagaimana tantangan pendidikan di Tebing Tinggi saat ini, terutama bagi siswa yang sudah sangat akrab dengan teknologi digital? Ya, terima kasih. Teknologi itu sangat baik ya. Teknologi itu sangat baik bagi dunia pendidikan, apalagi sekarang di zaman digitalisasi. Iya. Informasi-informasi itu dengan cepat dapat kita lihat ya, mungkin di medsos ataupun di Google. Iya. Jadi di satu sisi memang harapan kita teknologi itu dapat bermanfaat bagi siswa-siswa kita. Ya, bagi siswa-siswa kita, jangan pula teknologi itu membuat buruk bagi mereka. Janganlah terlalu berlarut dengan teknologi seperti main game ya, seperti main game, main HP setiap hari. Kita harus ada anak-anak kita ini harus kita didik itu mereka harus mengenal waktu, ya, disiplin waktu. Jam-jam berapa aja mereka waktunya belajar, jam berapa mereka bisa untuk main HP, ya. Dan gunakanlah HP itu sebagai sumber informasi bagi kalian. Zaman kita dulu, zaman saya dulu tidak ada informasi itu melalui HP karena HP memang belum ada. Melalui buku semuanya. Tapi dengan adanya Digitalisasi. HP saat ini informasi itu lebih cepat diakses. Apa yang ingin kita ketahui bisa langsung kita akses. Ya. Jadi HP itu bisa membawa kebaikan, bisa juga membawa keburukan. Tergantung kita dalam
melihatnya. Iya, tergantung penggunanya Ya, ya, Pak. betul, Harus tergantung kita penggunanya. senantiasa mengingatkan anak-anak juga untuk menyeimbangkan antara posisi positif dan negatif dari penggunaan handphone. Nah, berikutnya Pak, boleh cerita sedikit nggak Pak tentang masa-masa mungkin sewaktu Bapak masih sekolah atau di SMP boleh lah. Apakah sudah pernah ya kan kepikiran akan ada di posisi yang sekarang seperti itu Pak? Atau Bapak dulu ceritakan Bapak tipe yang seperti apa model siswanya atau punya cita-cita yang lain mungkin ya kan? Jadi sobat ngobar SMP A6, Iya. saya dulu sekolah SMP itu di Madrasah Sanawiyah Al-Wasliyah Kota Tebing Tinggi, Oh. 13 Desember. Iya Pak. Ya, itu Solo Agama. Memang awalnya dulu saya bercita-cita itu jadi apa ya, guru agama ya, guru agama ataupun ustadz. Makanya saya tamat SD, kemudian saya masuk ke SMP. SMP itu MTS ya, Al-Wasliyah Sanawiyah. Jadi ada memang keinginan saya kemarin itu pada waktu itu untuk menjadi guru agama ataupun ustadz. Kenapa? Karena saya melihat satu sosok itu ya, sosok guru saya dulu dari mulai SD, beliau guru agama, kemudian beliau juga ustadz juga. Jadi gara-gara itu. Tetapi seiring jalan tamat saya sanawiyah, saya masuk ke SMK Semia Negeri dulu. Memang jadi lari jadinya udah. Iya. Nah, dari guru agama udah menjadi ekonomi dan saya di situ berubah lagi bercita-cita menjadi karyawan bank. Oh. Nah, karyawan bank. Nah, makanya saya kemudian masuk ke universitas itu jurusan ekonomi. Jadi memang kalau cita-cita jadi kepala dinas pendidikan memang belum terbayang pada waktu itu. Karena anak-anak zaman dulu itu paling yang bisa jadi guru ataupun jadi polisi atau tentara. Ya, tidak ada. Ya alhamdulillah mungkin ini berkat juga doa dari orang tua dan juga doa dari para guru juga ya. Makanya saya bisa saat ini menduduki jabat kepala dinas pendidikan dan kebudayaan Kota Tebing Tinggi. Alhamdulillah. Oke. Nah, saat ini kita kan Pak sedang gencar-gencarnya dengan kurikulum Merdeka. Menurut pantauan Bapak, bagaimana sih perubahan yang paling terasa di sekolah-sekolah tebing tinggi, khususnya dalam memberikan ruang kreativitas bagi siswa? Ya, kurikulum Merdeka. Jadi perubahan yang nyata bisa kita lihat itu pertama pembelajaran tidak lagi kaku dan semuanya seragam. Ya, karena sebelumnya kan pembelajaran itu cenderung itu target itu kan materi dan ujian. Jadi sekarang guru diberi fleksibilitas untuk menyesuaikan pembelajaran dengan kondisi siswanya. Ya. Kemudian peran guru itu berubah dari pengajar menjadi fasilitator. Ya, fasilitator. Kalau dulu memang dia betul-betul untuk ngajar, mentransfer ilmu. Tapi guru itu tidak lagi sekarang menjadi satu-satunya sumber ilmu. Jadi siswa itu didorong juga untuk bukan hanya menerima, tapi juga mencari, berdiskusi, tanya jawab, dan presentasi lebih sering dilakukan. Jadi kemudian penilaian tidak hanya dengan angka, ya. Kalau dulu mungkin kita dalam bentuk angka, ya, nilai misalnya nilai itu harus sekian-sekian. Jadi siswa itu memang harus kreatif, tidak selalu unggul dalam ujian, ya. Kadang kita banyak juga ujiannya bagus pada waktu sehari-harinya banyak yang ini juga gitu kan. Ya. Nah, jadi kemudian integrasi teknologi sebagai media kreasi. Jadi kan memang dengan pembelajaran kurikulum Merdeka ini pembelajaran kontekstual dan dekat dengan kehidupan para siswanya. Ya. Jadi menurut Bapak ini sangat membantu sekali ya Pak dengan adanya kurikulum Merdeka di kota kita ini ya Pak. Iya, karena kan ini kan kurikulum Merdeka ini kan memang program dari nasional ini. Tentunya nasional udah mengkaji ya, mengkaji untuk penerapan kurikulum ini untuk digunakan di zaman saat ini, di mana para siswa ini, anak-anak kita ini kreativitasnya ya daya pikirnya itu udah lebih dibandingkan zaman-zaman ya anak-anaknya zaman dulu kita dulu ya. Nah, kreativitas mereka lebih tinggi lagi, ya kan? Jadi itu, jadi tentunya
apa yang udah ditetapkan sama pemerintah pusat itu pasti itu bagus. Tinggalnya kita hanya melaksanakan dengan baik dan benar. Baik, Bu. Nah, jadi yang berikutnya Pak, SMP Negeri 6 khususnya Pak kan sedang berupaya ya kan, dan terus berupaya untuk berinovasi. Nah, salah satunya melalui podcast kita ini Pak, podcast Ngobar. Menurut Bapak ada apa harapan-harapan khusus Pak dari Bapak, pesan khusus untuk kami di sini, Bapak dan teman-teman Ibu guru, serta juga siswa dan siswi di SMP 6 untuk bisa terus berprestasi? Ya. Memang mungkin di Tebing Tinggi SMP Negeri 6 aja yang udah melakukan podcast ini ya. Ini udah episode yang ke-30 insya Allah Pak. Ini Udah episode yang ke-30 Udah insya Allah. 30. Jadi memang sahabat-sahabat Ngobar SMP 6, kreativitas mereka ini bisa kita acungi jempol ini, ya kan? Mereka bisa menggunakan teknologi tadi itu, ya. Teknologi itu bisa digunakan mereka itu yang dalam kategori positif, menyampaikan ataupun menginformasikan hal-hal yang bermanfaat bagi pendidikan. Jadi harapan kita semoga ngobrol bareng ya, ngobar ini bisa berlanjut terus sampai ini sekarang episode 30, mungkin sampai tadi 100 ya episode ya. Dan informasi-informasi yang bisa disampaikan, informasi yang betul-betul bermanfaat. Baik itu bagi sekolahnya, bagi juga pendengar, sobat-sobat ini, Ngobar ini, ya kan? Saya tahu sobat-sobat Ngobar ini pasti dari lingkungan para siswa juga ini. Iya, Pak. Nah, dari para siswa. Jadi harapan kita, para siswa, ayo saya mengajak, mari kita belajar dengan sungguh-sungguh. Ya, di hari pendidikan ini, mari kita belajar dengan sungguh-sungguh. Dan para guru, mari juga mengajar dengan baik. Tidak bisa saat ini mengajar itu seperti zaman dulu lagi ya. Nah, sekarang ini dengan kreativitas anak-anak kita ini, kita harus menyesuaikan proses belajarnya itu dengan zaman saat ini ya. Oke. Nah, terakhir nih Pak, selain nilai akademik yang bagus, kemampuan atau soft skill apa sih yang paling Bapak sarankan untuk kami sejak SMP agar siap menghadapi dunia luar nantinya? Ya, tentunya kita harus banyak membaca ya, literasi juga itu ya, literasi membaca. Karena dengan membaca itu kita banyak tahu. Sedikit baca, sedikit tahunya. Sedikit baca, sedikit lupa. Tapi banyak baca pasti banyak lupa. Ya wajar, karena banyak yang dibaca. Artinya mulai dari SMP inilah ya. Mulai dari SMP inilah kita mulai tanamkan di dalam hati kita ini, aku mau jadi apa dari SMP. Ya. Karena SMP ini semuanya umum. Mulai masuk tingkat SLTA lah, mau kemana? Mau SLTA, mau di SMA ada, mau ke SMK ada, ya. Makanya dari inilah kita tanamkan apa cita-cita kita dari saat ini. Mau kemana aku? Kemudian gimana caranya untuk mendapatkan atau meraih yang mau dicita-citakan. Nah, dari sinilah ditanamkan. Jadi Sobat Ngobar, anak-anak saya sekalian, anak-anak SMP, mari tanamkan, tumbuhkan dari saat ini. Aku mau kemana? Gimana mau mencapai yang ku cita-citakan? Iya. Ya. Jadi targetnya udah bisa disusun sejak SMP. Sudah gitu bisa, ya, Pak. targetnya dari SMP. Semua untuk yang langkah selanjutnya semoga terus-terusan beriringan dan tercapai ya kan. Wah, luar biasa sekali ya kan Bu, obrolan kita hari ini benar-benar membuka wawasan kita ya tentang pendidikan, bahwa sebenarnya pendidikan itu seperti kata Bapak tadi tidak hanya soal nilai yang ada di atas kertas, namun juga kepada soft skill ya kan, kepada karakter dan semangat kita untuk terus belajar. Terima kasih banyak Bapak Muhammad Denny Saragi SE sudah menyempatkan hadir dan berbagi inspirasi di podcast Ngobar SMP Negeri 6 Kota Tebing Tinggi. Sehat dan sukses selalu untuk Bapak dalam memajukan pendidikan di Kota Tebing Tinggi ini. Nah, untuk terakhir sebagai penutupnya, kira-kira ada nggak sih pesan dan kesan untuk Bapak terhadap sekolah kami ini Pak? Terutama kan sebentar lagi kita akan menghadapi SPMB ya Pak ya. Mana tahu ada masukan dari Bapak biar supaya kami di tahun ini semakin meningkat siswanya. Ya, terima kasih juga kepada
apa namanya, adik-adik sekalian, ya. Iya. Karena udah mengundang kami Iya. untuk hadir di sini karena kebetulan memang perayaan peringatan Hari Pendidikan Nasional 2026 dilaksanakan di sini. Dan saya tahu sekolah ini sudah bagus, ya, sudah baik, udah kreativitasnya pun udah tinggi, ya, kreativitasnya sudah tinggi. Harapan kita untuk SPMB nanti agar pihak sekolah melakukan promosi ya, melakukan promosi akan sekolahnya. Tunjukkan jati diri sekolah SMP Negeri 6 ini. Di mana dengan menunjukkan jati diri anak SMP Negeri 6 ini akan menarik minat para orang tua untuk menyekolahkan anak-anaknya di SMP Negeri 6. Kita tahu SMP Negeri 6 ini lokasinya memang jauh dari pusat kota, Iya, jauh dari pusat kota. Tetapi saya lihat sekolah SMP Negeri 6 ini asri dia, ya asri, karena banyak ditumbuhi dengan pohon-pohonan ini. Itu salah satu kelebihan sekolah. Kelebihannya, kemudian luas juga, ya, dan posisinya berseberangan dengan Kabupaten Serdang Bedagai. Iya. Jadi harapan kita dari Tebing Tinggi dan juga Serdang Bedagai, ya disilahkan ya untuk mendaftar di sekolah ini. Tapi saya ingatkan, saya sampaikan kepada kepala sekolah untuk proses SPMB nanti kita laksanakan dengan baik dan benar. Hindarkan kecurangan-kecurangan dari SPMB supaya anak-anak nanti yang masuk kemari itu adalah anak-anak yang memang layak untuk bersekolah di SMP Negeri 6. Iya. Terima kasih ya Pak untuk masukan dan saran-sarannya. Nah, Sobat Ngobar, itu dia episode spesial Hari Pendidikan Nasional kita kali ini. Jangan lupa dengan semboyan dari Ki Hajar Dewantara, Ingarso Sungtulodo, Madyo Mangunkarso, dan Tutwuri Handayani. Saya Rahma Khairina pamit undur diri dan rekan saya Ratna Damanik. Iya, salam literasi, salam pendidikan. Dadah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.